Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan coba membahas tentang satu pemain ini. Hoki Caraka. Ini anak muda yang bersinar dalam pertandingan menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Patriot Candrabaga kemarin, di mana Hoki Caraka membuat quad-trick 4 gol ke gawang Brunei Darussalam. Ini menjadi sejarah bagi Hoki Caraka. Pertama kali ia lakukan ketika tampil di ajang resmi seperti Piala AFF U19. Hoki yang jebolan Garuda Select yang dipegang atau ditangani oleh mantan pemain Chelsea, Dennis Wise ini, membuktikan kapasitas dia sebagai salah satu pemain depan yang punya masa depan yang cerah. Memang ia tidak dilahirkan sebagai seorang striker sejak awal. Karena Dennis Wise ini ketika ia masih berada di Garuda Select, itu menemukan dia konon kabarnya dari seorang pemain belakang. Hoki ini bisa bermain sebagai seorang stopper. Tetapi kemudian difungsikan dia, didorong bermain lebih ke depan karena bagi Wise dia melihat ini punya kecepatan. Sehingga Hoki dicoba untuk bermain sebagai seorang predator di garis depan dan dia membuktikan ternyata dia lebih cocok bermain di sektor depan. Dan terus menerus dia dipasang oleh Dennis Wise dan dia sudah mencetak 14 gol ketika bersama dengan Garuda Select. Dan saat ini Hoki Caraka bermain untuk PSS Sleman. Bagi Sintayong sebagai pelatih Timnas U19 begitu percaya dengan seorang Hoki Caraka. Sehingga dalam 2 pertandingan di grup A, baik menghadapi Vietnam dan juga ketika menghadapi Brunei, STY memasang ia bersama dengan Ronaldo Kuate di lini serang Timnas U19. Dan Hoki Caraka yang belum tampil maksimal ketika berlaga dalam partai pembuka di grup A menghadapi Vietnam yang berakhir imbang 0-0. Mungkin karena ia masih agak demam dalam tanda kutip ketika pertama kali bertarung dengan Vietnam. Namun itu adalah pembelajaran bagi dia untuk tampil lebih ngotot lagi. Ya, lebih berani lagi di pertandingan kedua. Dan mumpung menghadapi Brunei Darussalam yang memang levelnya berada di bawah kemampuan tim U19 kita, STY memasang kembali seorang Hoki dan dia tampil jauh lebih baik, lebih tenang, lebih sabar dalam menahan bola, mengolah bola, memanfaatkan setiap peluang yang terbuka di depan gawang Brunei dan dia membuktikan kapasitas dia. Bisa mencetak 4 gol, bahkan hampir 5 gol dengan satu tembakan dia yang menerpa mister gawang saat menerima umpuran dari Kakang ya, Rudianto ini. Dan ini cukup menjadi bekal bagi seorang Hoki Caraka untuk tampil sebagai top skor di ajang Piala AFF U19 pada tahun 2022 ini. Dengan 4 gol, dia unggul dari pemain Thailand, Thanakit Bunching yang membuat 2 gol ketika melawan Myanmar di mana Thailand menang dengan 3-0. Dan juga terhadap pemain Vietnam, Nguyen Coc Viet yang juga membuat 2 gol saat Vietnam mengalahkan Filipina dengan 4-1. Sekarang Hoki unggul 2 gol di antara 2 pemain tersebut. Total ada 21 pemain yang masuk dalam list atau daftar pencetak gol sampai dengan pertandingan kedua, baik di grup A dan grup B, Piala AFF U19. Karena tidak ada satupun pemain dari Myanmar saat menang 7-0 melawan Brunei juga yang bisa melebihi 1 gol. Semua rata-rata 7 pemain itu membuat masing-masing 1 gol. Tidak seperti Hoki yang langsung tancap gas dan akhirnya bisa mencetak 4 gol. Kalau dia bisa membuat 5 gol, saya rasa peluang untuk bisa menjadi top skor itu sudah di depan mata. Walaupun memang masih ada pertandingan menghadapi Thailand nantinya pada hari Rabu,
kemudian Jumat akan menghadapi Filipina, dan pada hari Minggu menghadapi Myanmar. Tapi saya pikir dengan hasil ini, dengan membawa Indonesia menang melawan Brunei 7-0, dengan hoki membuat kuatrik, menumbuhkan rasa percaya diri bagi pemain kelahiran 21 Agustus 2003 di asal Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan ini bagaikan hadiah ya, menyambut ulang tahun bagi hoki, walaupun itu masih akan terjadi pada 21 Agustus. Masih ada bulan depan di mana ia akan genap berusia 19 tahun. Dan ini adalah modal bagus bagi hoki untuk menatap laga yang lebih penting. Laga yang pasti keras akan berlangsung menghadapi salah satu favorit di grup A, Thailand. Dan bagi Thailand, termasuk bagi pelatih, ya, pelatih mereka, Valero Garcia ini sudah melihat, membidik bahwa ini pemain yang berbahaya. Selain Marcelino Ferdinand, bahwa hoki pasti akan dibidik oleh pemain-pemain belakang Thailand. Dan mungkin saja sudah disiapkan seperti Bonha di sana, Sakit Bonha, kemudian Tekawin, Chansri, dua bek tengah yang kuat dari Thailand ini, yang tentunya pasti akan ditugaskan untuk terus mengawasi, mengikuti pergerakan dari seorang Hoki Caraka. Ini kalau Hoki bergerak ke kanan, ada Tatsuwai yang akan menghadang dia, dan Ratib yang berada di kiri. Jadi pasti dengan 4 gol dia akan menyibukkan bagi pemain-pemain belakang Thailand untuk memburu di mana Hoki berada. Dan ini menguntungkan saya pikir, ketika Hoki nantinya menghadapi Thailand pada Rabu, itu dijaga. Tinggal pintar-pintarnya Hoki Caraka ini, dengan pasti akan mengikuti arahan, ya, instruksi dari STY, apa yang harus dilakukan di lini serang. Dia bisa ditarik, kalau Bonha bisa mengikuti dia, atau Tekawin yang terus bisa menempel dia bisa menarik keluar. Dan ini bagus untuk bisa memberikan ruang kepada Ronaldo Kuate untuk masuk. Karena pasti Kuate dan juga dengan Hoki Caraka ini akan tetap dimainkan oleh STY. Dengan dia banyak menarik keluar dua pemain tersebut, juga bisa memberikan ruang kepada pemain-pemain yang ada di lini kedua untuk masuk, untuk memberikan tembakan-tembakan ke gawang Thailand. Ada Marcelino Ferdinand di sana. Kemudian ada Arkan Fikri yang juga ikut membuat gol kemarin melawan Brunei. Pemain-pemain yang sangat baik saya pikir yang berada di tengah. Ada Dimas juga bisa masuk dari sana. Ada Michael Tata juga yang bisa bergerak dari sisi flank. Dan juga bagaimana penampilan yang baik, yang luar biasa diperlihatkan oleh Kakang dari sektor kanan. Artinya dia sudah memberikan harapan bahwa inilah back modern yang diinginkan oleh STY. Bermain seperti Kakang dari sisi kanan untuk terus bisa menyusul bermanuver di sana untuk bisa memberikan crossing terbaik, di mana ada Hoki Caraka di sana dan Ronaldo Kuate. Semoga penampilan yang baik ketika menghadapi Brunei ini terus dibawa oleh anak-anak tim nasional Indonesia kita untuk tampil menghadapi Thailand. Dan bagi pemain berusia bertinggi badan 177 seperti Hoki Caraka ini, pasti akan terlibat dalam duel keras menghadapi pemain-pemain belakang Thailand. Dan tidak perlu takut bagi Hoki. Mau ditempel, mau dijaga bagaimanapun, ini akan menumbuhkan lebih rasa percaya diri bagi dia. Ya. Ini harus dibuktikan dalam pertandingan melawan Thailand. Harus berani bagi Hoki, tidak perlu panik, tetap tenang di garis depan, ya. Tidak terlalu terburu-buru, melihat lawan, ya, yang lebih baik untuk bisa memberikan bola ketika ia sulit mendapatkan ruang untuk bisa menembak karena dikawal dengan ketat. Itulah tugas Hoki. Ketenangan ini yang dibutuhkan ketika dia bisa mencetak gol-gol bagus melawan Brunei. Ini yang diinginkan oleh seorang STY terhadap Hoki Caraka. Kita nantikan penampilan Hoki Caraka di saat menghadapi Thailand yang tentunya akan mendapat pengawalan istimewa dari pemain-pemain belakang Thailand agar Hoki tidak lagi mencetak gol-gol penting bagi tim nasional Indonesia untuk menumbangkan Thailand. Sampai di sini pembahasan saya dengan seorang anak muda seperti Hoki Caraka yang tampil sangat baik. Walaupun di babak kedua dia sempat ditarik oleh Sintayong, ya, digantikan oleh Rabani Sidik di sana.
Tetapi ini suatu cara yang baik bagi STY untuk menyimpan tenaga bagi hoki yang dia memang tahu harus diistirahatkan karena lebih penting pertandingan menghadapi Thailand di saat Indonesia tentunya sudah unggul dengan 6-0 di babak pertama melawan Brunei. Sehingga ada 5 pemain, 5 pergantian yang dibuat oleh STY, termasuk menarik keluar Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, Kakang Rudianto juga ikut ditarik keluar, Arkan Fikri juga ditarik keluar. Nah, 5 pemain ini 5 pemain yang bagus yang saya lihat yang tampil melawan Brunei. Pasti mereka akan jauh lebih fit, lebih segar ketika dimainkan menghadapi Thailand. Sampai di sini. Ciao.